I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Dispita Aulia Maharani dari kelas 12 IPS Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulang Bawang Barat. Di video kali ini saya akan sedikit melanjutkan kelanjutan materi yang kemarin, yaitu bagian C, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Poin yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebagai warga negara, kita tentu mendapatkan hak dan kewajiban. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, yaitu yang pertama, sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Hal yang sering terjadi yaitu berusaha mendapatkan hak hingga sengaja melanggar hak orang lain. Hal tersebut dapat terjadi di sekolah dan lingkungan masyarakat. Poin yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Berbagai faktor dapat menyebabkan hal tersebut, seperti karena terkontaminasi paham kelompok tertentu yang bertentangan dengan dasar dan falsafah negara. Poin yang ketiga, tidak toleransi. Sikap tidak toleransi biasanya dimulai dari tidak adanya penghargaan terhadap orang lain, terlebih yang berbeda baik latar belakang ekonomi, ras maupun agama. Di titik penyalahgunaan kekuasaan dalam hidup berbangsa dan bernegara, kekuasaan dapat dimiliki pemerintah atau masyarakat pada umumnya. Pelanggaran hak dan penyimpangan kewajiban pun dapat terjadi. Misalnya, pada pemilik sebuah perusahaan tidak mempedulikan hak dan karyawannya. Poin yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara. Hak warga negara Indonesia dijamin oleh negara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konsepnya, hal tersebut dilakukan untuk mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Poin yang A, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran ini mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat internasional. Pelanggaran hak asasi manusia itu terdapat beberapa kasus. Kasus yang pertama yaitu kasus tentang Priok tahun 1984. Kasus yang kedua, terbunuhnya Marsina, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Porong Jawa Timur tahun 1994. Kasus yang ketiga, terbunuhnya wartawan Udin dan Harian Umum Bemas tahun 1996 di Yogyakarta. Yang keempat, peristiwa Aceh. Yang kelima, peristiwa penculikan para aktivitas politik tahun 1995. Yang keenam, titik peristiwa Prasakti dan Semanggi tahun 1996. Yang ketujuh, peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat 1999. Yang kedelapan, kasus Ambon tahun 1999. Yang kesembilan, kasus Poso tahun 1998 sampai 2000. Dan akhirnya kasus yang ke-10 yaitu kasus Bom Bali 2022. Poin yang B, kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Selain kasus-kasus yang telah disampaikan, pelanggaran terdapat hak asasi manusia yang lain juga terjadi, misalnya pelanggaran yang terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Dan contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan keluarga yaitu orang tua menganiaya anaknya atau anak melawan dan menganiaya orang tua atau saudaranya. Yang kedua, orang tua memaksakan keinginannya kepada anaknya, misalnya anak tidak boleh sekolah atau disuruh bekerja atau dipekerjakan dan dipaksa menikah, dan masih banyak lagi. Contoh yang kedua, contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di sekolah yaitu yang pertama, oknum guru
melakukan kekerasan fisik pada siswanya. Yang kedua, siswa memalak atau menganiaya siswa yang lainnya. Yang ketiga, siswa melakukan tawuran pelajar dengan teman sekolahnya ataupun dengan siswa dari sekolah lain. Dan masih banyak lagi. Yang ketiga, contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat, yaitu yang pertama, pembunuhan, kedua, penculikan bayi atau anak, kemudian diminta tebusan atau dijual kepada orang lain. Yang ketiga, pertikaian antara kelompok atau antar geng atau antar suku bahkan, kecuali dan antar daerah dan lain sebagainya. Poin yang ketiga yaitu kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Di dalam masyarakat sering ditemukan adanya pengingkaran kewajiban, yaitu poin yang pertama, melakukan pelanggaran hukum. Contoh perilaku yang melanggar hukum yaitu pelanggaran undang-undang hak cipta seperti pembajakan buku, musik, dan video. Yang kedua, pengingkaran kewajiban untuk membela negara, yaitu terlihat dalam perilaku seperti terlibat dalam berbagai tawuran dan merusak fasilitas umum. Yang ketiga, pengingkaran kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, yaitu terlihat dari dalam perilaku seperti melakukan perundungan atau bullying. Poin yang keempat, pengingkaran kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, antara lain tidak membayar pajak pada waktunya, tidak mengikuti aturan sekolah, melakukan aksi terorisme, dan melakukan kekerasan yang berbau sara dan merusak lingkungan. Poin yang keenam, pengingkaran kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar, yaitu terlihat dengan tidak membolos sekolah. Itulah sedikit materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.